Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terutama kepada para pemuda remaja GKJ Wonosobo yang saya cintai, saya kasihi di dalam Tuhan. Salam, sugeng sonten. Dalam kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan pesan dalam acara pelayanan sabda dan nada, yang disingkat juga pesan. Pesan piweling kami sampaikan dalam acara pelayanan sabda dan nada. Dan pesan ini akan kami landasi dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sore hari ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk menunaikan tugas panggilan-Mu di dalam melayani jemaat. Kiranya Tuhan buka hati kami di saat kami akan memberitakan firman-Mu. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak menjadi perkenan Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus. Ampunilah dosa kami Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemuda remaja yang saya kasihi, firman Tuhan saat ini akan kami sampaikan sebagai pesan melalui Injil Lukas pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 11-15. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Demikianlah firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11-15. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemuda remaja yang berbahagia, seindah kota Wonosobo, di mana kota Wonosobo ini adalah merupakan kota pegunungan di lereng Dieng. Indahnya kota Wonosobo di waktu senja, lebih-lebih di waktu malam, dipandang, dilihat dari jauh, gemerlapan bagaikan intan berlian yang jatuh dari langit. Itulah keindahan kota Wonosobo di waktu senja. Demikian halnya kota Nain, seperti diceritakan, diungkapkan oleh penginjil Lukas. Kota Nain adalah kota di lereng pegunungan atau di lereng Gunung Hermon. Kota yang indah, karena Nain juga berarti indah atau bagus, dan juga berarti gembira. Jadi pas kalau kota Nain itu kota indah, karena di lereng Gunung Hermon. Dasar Nain berarti indah
atau bagus. Tapi sayang saudara-saudara, bahwa kota Nain pada saat itu diliputi oleh kesedihan, diliputi oleh keprihatinan. Karena ada seorang anggota warga masyarakat Nain yang meninggal dunia. Yaitu seorang pemuda Nain yang mati. Betapa sedihnya masyarakat kota Nain. Lebih-lebih pemuda Nain itu adalah anak tunggal seorang janda. Lebih sedih yang mendalam si janda kehilangan anaknya. Seorang pemuda yang masih diharapkan, masih didambakan perjuangannya. Saudara-saudara, kalau yang mati itu adalah seorang anak kecil atau bayi, tidak akan mengejutkan. Karena seorang bayi mati wajar dalam kelemahannya, belum dikenal perjuangan hidupnya untuk bangsa dan masyarakat. Demikian pula kalau yang mati itu adalah orang yang lansia, sudah tua, sudah berumur tua. Berarti sudah pas kalau sudah waktunya istirahat karena perjuangannya yang sudah banyak. Tapi saudara-saudara, yang mati di kota Nain itu adalah seorang pemuda yang masih didambakan perjuangannya, pengabdiannya, dan pelayanannya. Tetapi mati, meninggal dunia. Apa penyebab dia mati? Memang tidak dijelaskan dalam Injil ini. Tapi bisa jadi karena pemuda tersebut kurang memperhatikan kesehatan fisiknya, kurang memperhatikan keselamatan jiwanya. Seandainya zaman sekarang kurang taat terhadap protokol kesehatan. Bisa jadi kalau zaman sekarang pemuda tersebut senang kebut-kebutan sepeda motor, senang minum-minum keras, mabuk-mabuk dan lain sebagainya, sehingga pemuda itu mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemuda yang berbahagia, masyarakat sebagian di kota Nain mengusung jenazah pemuda tersebut menuju ke pemakaman, tempat dia akan dikuburkan. Usungan berjalan diiring dengan para pelayat, lebih-lebih si janda Nain di belakangnya. Rombongan usungan jenazah diwarnai dengan kesedihan, keprihatinan, diwarnai dengan tangis, isak tangis si janda Nain. Sampai di pintu gerbang kota, terdengar rombongan lain dalam kondisi yang gembira, bersorak-sorai dengan sukacita. Rombongan itu adalah Tuhan Yesus beserta para murid. Demikian pula orang banyak yang menyertai dia, karena mereka merasa ingin membuktikan, senang membuktikan mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Kedua rombongan bertemu di pintu gerbang Nain. Saat itu situasinya menjadi tenang, teduh, kecuali hanya terdengar isak tangis si janda karena merasa kehilangan anaknya. Mendengar tangisan si janda itu, tergeraklah hati Tuhan Yesus. Kemudian dengan penuh belas kasihan dia berkata, "Jangan menangis." Kemudian Tuhan Yesus mendekati usungan tersebut, menjamah jenazah tersebut. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Saat itu
pemuda yang sudah menjadi jenazah karena mati, tak berdaya, tak bernyawa. Karena jamahan tangan Tuhan Yesus, jamahan kuasa ilahi, pemuda Nain itu kemudian bangun. Bangun, hidup kembali. Setelah bisa berkomunikasi, berkata-kata, kemudian diserahkan kepada ibunya, yaitu si janda Nain. Inilah, saudara-saudara, Bapak Ibu, dan para pemuda remaja yang berbahagia, sekelumit cerita yang diungkapkan oleh penginjil Lukas. Perlu kita sadari bahwa firman Tuhan ini mengandung pesan kepada kita sekalian. Sebelum kita menuju kematian, yaitu kematian berbagai kegiatan, kematian berbagai aktivitas, lebih-lebih menuju kematian iman. Tapi kita patut bersyukur. Kita berbahagia bahwa Tuhan Yesus sudah lebih dulu mendekati kita. Lebih dulu menjamah kita sekalian. Dengan berkata, bangkitlah. Artinya Tuhan Yesus mengajak kita, memanggil kita untuk bangkit. Terlebih secara khusus para pemuda remaja GKJ Wonosobo. Bangkit dalam semangat. Bangkit semangat dan ketaatan. Bangkit dalam semangat dan sikap. Yaitu semangat melayani, semangat mengabdi, dan semangat bersaksi. Adapun kita dipanggil untuk bangkit dalam semangat dan sikap. Semangat melayani, semangat mengabdi, semangat bersaksi. Adapun sikap, yaitu sikap peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama tanpa pandang bulu, tanpa pandang keyakinan, tanpa pandang golongan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan yang disampaikan melalui Injil Lukas pasal 7 ayat 11-15. Hal ini menjadi pegangan kita di dalam memenuhi panggilan Tuhan tanpa melupakan tugas utama bagi para pemuda dan remaja, yaitu belajar dengan tekun, belajar menimba ilmu setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya demi kemuliaan Tuhan. Lebih-lebih belajar dengan tekun, yaitu menggumuli firman Tuhan. Itulah yang utama menjadi pegangan hidup kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan sebagai pesan dalam acara pelayanan Sabda dan Nada. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita hening sejenak, mempersiapkan diri. Kita akan menyampaikan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan telah membuka hati dan pikiran kami untuk bersama-sama memahami kehendak-Mu melalui sabda-Mu. Ya Tuhan, terkhusus firman Tuhan ini ditujukan juga kepada para pemuda remaja GKJ Wonosobo untuk semakin bangkit dalam semangat melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam penderitaan, baik akibat COVID-19, virus corona, maupun penyakit biasa yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan jamah dengan kuasa tangan-Mu,
mereka beroleh kesembuhan, semangat hidup juga bagi saudara-saudara kami, para adiuswo, para sepuh, dalam kelelahan jasmani kiranya Tuhan bangkitkan semangat hidup mereka, berbahagia dalam doa maupun pujian mereka. Sekalipun masih dalam kelelahan jasmani, Tuhan masih memakai saudara-saudara kami itu demi kehidupan dan perkembangan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan limpahkan berkat sehingga bangsa dan negara kami ini sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan, tetapi damai sejahtera tetap berada dalam hati bangsa dan negara kami, dalam pimpinan pemerintah negara kami, dari pusat maupun di daerah. Tuhan melimpahkan kebijaksanaan, ketekunan, dan kesabaran. Tidak lupa anak-anak kami, para pemuda remaja, di dalam melanjutkan belajar, kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati apa yang dicita-citakan, menjadi kenyataan atas pertolongan Tuhan. Orang tua yang membiayai mereka belajar, berilah kelimpahan, sehingga apa yang didambakan sungguh-sungguh menjadi kenyataan bagi kemuliaan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melintasi langit biru bagaikan raja